Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Di kandangnya anak muda lagi nih. Mahasiswa sudah mulai jualan kambing, ketemu di pasar terus ini. Woi, sehat Dit? Sehat Mas, Woi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kambing-kambing kenapa nggak dibawa pasar tadi? Fokus penggemukan Mas kalau yang ini. Penggemukan? Ya. Kamu sebenarnya Belante sudah belajar mulai dagang di pasar ini berapa bulan? Ya belum lama sih. Mm-mm. Paling setengah tahun lah. Setengah tahun. Mm-mm. Rasanya gimana sih masuk pasar anak muda terus jadi pedagang kambing itu? Tes mental. Tes mental? Nggih. Asem tenan. Padahal nggak kenal ngalor ngidul ya Enggak. dengan teman-teman pedagang. Tapi sekarang udah mulai kenal. Ya 1-2 lah ada. Ada. Terus kesulitannya apa selama ini belajar jadi pedagang? Ya paling kayak ngecak lah. Ngecak Belum- harga. Belum terlalu mahir yang pasti. Pernah sampai ke jeblosan? Alhamdulillah belum. 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 Upah ngojek lah bahannya masih dapat. Upah ngojek masih dapat. Kamu mahasiswa toh? Mahasiswa Semester berapa? semester 8 Mas. Wah. Mahasiswa peternakan toh? Ya. Terus udah PKL? Udah tinggal nyusun. Nyusun skripsi? Ya. Sudah PKL-nya udah 3 kali udah selesai? Alhamdulillah. Udah. Sudah. Tujuan ke depan gimana? Kalau satu ya mahasiswa ya. Terus sekarang udah ternak kambing. Plus sekarang belajar jadi pedagang kambing. Sebenarnya cita-cita yang terkonsep ke depan itu apa? Kambing batu loncatan Mas. Mau ke sapi. Mau ke sapi? Kenapa harus dari kambing dulu? Ya kayak belajar ingon-ingon dulu lah pasti. Sapi udah punya toh? Udah Kenapa ini kok buat loncatan? Nanti ini berarti habis, dihabiskan. habis, heeh. Ganti sapi. Ganti sapi. Apa keuntungannya? Kalau secara market, secara perawatan, makan gitu? Ya nggak terlalu banyak kalau sapi itu makannya. Ini udah kerasa banyak kamu. Mm-mm. Lebih boros. Boros. Kalau dihitung-hitung menurutmu, karena kamu sudah ke peternak, terus jadi peternak, kan main ke peternak lokal ya? Ya. Terus di kandang yang lain, terus ke pasar, itu selisihnya cuman berapa, Dik? Ya kalau selisih sih paling-paling ya nggak terlalu banyak lah Mas. Yang pasti. Berapa? Paling ya kayak pedagang tuh upah ngojek sama ini udah bersih 100 gitu udah anteng udah per ekor gitu. Per ekor. Ya. Itu udah terbesar itu. Ya bisa dibilang terbesar, bisa dibilang terkecil sih. Kan tergantung sama wilayah sih Mas. Nggak mesti sama soalnya. Kambing pasti- ini, gimana? Yang pasti tuh kalau 100 dah anteng lah istilahnya. 100 anteng. Tadi Ah. kamu dapat berapa? Ya kalau aku kan cuman bahasanya calo ya, yang penting dapat sedapatnya untuk rokok lah. 20.000 dapat. Ya lah, Dapat. dapat 20 25 gitu ya alhamdulillahan. Syukur. Jadi kamu hanya mantau dulu ya? Iya belajar dulu. Nggak pengen jadi peternak besar terus pedagang besar? Ya itu pengennya Mas, cuman kan cita-cita kalau bahasa Jawanya angen-angennya pengennya ki jadi peternak. Angen-angennya? Heeh. Bukan pedagang? Bukan. Kamu karena ini aja masuk ke pengen jadi pedagang biar kamu bisa harga standarnya berapa gitu tahu? Ah, tuh. Gitu. Dulu kan awalnya sapi tahun setengah. Mm-mm. Sapi terus habis itu berhenti, sekarang belajar kambing. Ini duit sapi juga? Enggak, ini duit mandiri dari dagang baju dulu. Dulu dagang baju. Usaha apa aja yang sudah kamu lakoni sih? Dagang baju Heeh. itu kurang lebih dari semester 1 sampai semester 6 lah. Kenapa berhenti segitu lamanya? Posisi kan udah di rumah, nggak di kota lagi gitu. Kalau di kota kamu buka lapak Enggak, online semua. online. Ya, Di sini nggak bisa online. capek Mas. Bolak-balik. Asam Kadang soalnya nyebrang juga carinya nyebrang ke Jakarta. Jakarta kalau nggak Bandung.
Sebenarnya sih ya untung jualan baju, cuman basicnya peternak, seneng ternak ya bangga ternak. Ini saya lihat dulu lah ini. Ini kambing jantan ya? Sanglir tuh Mas. Sanglir? Cuman satu itunya? Arek dinggo belehan hajatan dewi. Oh, cuman satu. Ini beli di mana kamu Dit sanglir? Ini di Pasar Sukanegara. Tapi udah lama ini Mas. Ambilan berapa dulu? Dulu 15.5. 15.5. Udah berapa bulan di sini? Kurang lebih ya sebulan lah Mas. 1 bulan. Cuman Ini kalau kan dilempar kurus. lagi berapa kayak gini? Kan 15.5 ya udah habis lah Mas. Lebih dari 15.5 kayaknya banyak pedagang yang Nggak mau. nggak mau. Berarti ya cuman menang ngingu aja. Iya, Nggak dapat untung ini. nggak, karena mau di ini aja. Dipotong. Heeh. Beh. Lah ini Ini 17. 17. Mm-mm. Lah apa yang ngangkat sekarang? Kan mau dipotong sendiri Mas. Ini. Iya, Oh, ini dipotong sendiri. mau ada hajat. Apa nikahan apa kamu Dit? Ya urung no. Hah? Urung pingin. Nah, terus apa buat potong buat hajatan apa? Buat selamatan Apa selamatan apa? Mbah. Oh. Ini kamu modal gimana ini? Ini peranakan sendiri. Kan aku sebenarnya breeding tuh buat bahan pacek sih Mas. Heeh. Tak jual 1, 2, tak lukir-lukir. Nah, tak beliin kambing kacang biar cepet. Ini. Ya. Oh. Sebenarnya Sebenarnya kalau dari pengalaman ya, sebenarnya breeding dan penggemukan itu duitnya banyak mana? breeding Mas. Duitnya? Nah, jadi tergantung sih breeding itu alurnya kemana. Heeh. Kalau kan alurnya emang ke bahan pacek. Mm-mm. Nah ntar kalau udah laku yang pantas buat pacek, tak beliin kambing-kambing kayak gini. buat Breeding tapi khusus bahan pacak, maksudnya breedingan anak jantannya penggemukan. dibesarkan. Enggak, palingnya cuma habis petot 3 bulan setengah kan udah lepas susu, udah sape. Udah sampai harga berapa itu? Ya kalau bahan pacek punya gambar kan 15 kan udah ini sih Mas. Udah Beliin bagus. yang lebih murah, Ya. dapat 2. Enggak, 1. Maksudnya kan tetap nyisa kayak 100 200 gitu. Masih nyisa? Ya. Oh gitu. Kalau kambing kacang kan cepet sih Mas gemuknya. Berapa harga pasaran ini kalau di pasar? Ini kalau sekarang udah sampai 15-an lebih Mas. 15-an lebih? Kalau dulu belinya masih 12-an. 12-an. 12, 12,5 gitulah. Kalau ini Ini diri dah, ya ini angkatan Doro Mas. angkatan Doro. Ini hasil breedingan juga? Enggak ini Mas, ini dagangan. Ini dagangan. Iya. Jualan berapa ini? Ini 11,5 yang ini Mas. 11.5. Ya. Kalau yang ini Yang ini udah pacek. udah. Oh, ini pacak. Udah. Cuman kan nggak tahu jadi apa enggaknya. Udah dikawinkan ini, Dit? Udah. Lah terus kecil segini Ki? Yang penting kan buat badan dulu Mas. Oh, buat badan. Ya. Jadi kalau caranya ini nih ya jangan kasih pacek yang tua. Jangan pacak yang tua. Kalau masih segini minta kawin, kasih aja pacak yang muda. Iyalah. Pasti nggak bunting. Enggak. Banyak nggak buntingnya. Banyak nggak buntingnya. Oh gitu. Buat badan gemuk aja dulu. Buat yang badan penting. gemuk. Beda lah. Berapa kali kawin dengan pacak muda biar nggak bunting? Ya 1 kali aja, jangan banyak-banyak. 1 kali. Yang penting dia udah pernah ngerasain gitu ya. Oh ini Ini Doro Mas, udah Doro. bunting 2 bulanan. ini bunting 2 bulanan. Mm. Untuk sendiri atau jualan ini? Jualan Mas. Ini harga berapa, Dit? Ini 12,5 Mas. Wih, cuma 12,5. Iya. Asem ya. Bunting ya. Ya bunting Mas. Rambon mana ya? Udah ngantong lah bahasanya. Heeh. Ini yang Khususnya. jarang di pasar kan susah ini ya. Iya. Kambing model ini ya. Bulu tebel, kalau orang ngomong kan rambon ya. Iya, rambon. Nah, yang ini gede, Dit. Ini ingon Mas. Oh, ini ngon. Heeh. Pajaknya mana sekarang? Paceknya nonggo. Aduh. Dari sisi pengalaman secara akademik ya, Hmm. kambing itu caranya untuk gemuk apa? Yang pasti pakan jangan telat aja udah Mas. Pakan apa yang harus difokuskan? Kalau sebenarnya sih kambing itu kerambanan. Lebih bagusnya kerambanan.
daun atas Ya, daripada rumput. ya kalau rumput tuh lama tetepan. Kayak ini kan sebenarnya ya lama, cuman kalau kita telaten, teliti jam sekian ya nanti kan punya progres cepet gitu. Cuman kalau mau lebih cepet yaitu full rambanan, nggak boleh di ini. Jangan sampai rumput. Ya bisa, cuman kalau bisa tuh lebih baik ke ramban semua gitu loh. Itu lebih bagus. Iya. Perkembangannya bagus. Kalau obat-obatan sebenarnya suplemen apa atau penting enggak sih di kambing biar cepet badannya gemuk, terus cepet besar? Kalau kayak vitamin paling ya 3 bulan sekali. Kalau aku tapi nggak Kalau tahu 1 kalau bulan yang lain. sekali bagaimana? Secara akademik? Ya bagus-bagus aja sih mas. Kita tuh tinggal ritmenya aja sih. Karena maupun sesama paribahasanya masuk ke situ, orang-orang kan tetap beda alurnya. Dia mau ada yang bahasa sebulan sekali bagus, 2 bulan sekali bagus, 3 bulan sekali bagus. Cuman kan aku milih yang 3 bulan sekali. Kamu kan sarjana peternakan ini mau ya? Ya. Ada nggak sih rumus komposisi pakan, racikan, fermentasi yang bagus untuk penggemukan apa, yang breeding apa? Ada mas. Bisa sebutkan nggak? Yang penting kalau bahasa sekarang tuh buat breeding jangan terlalu banyak protein. Apa yang mengandung protein? Ya kayak daun singkong ini kan proteinnya gede. Terus ampas tahu kan gede. Nanti kalau dia kebanyakan protein ya kalau aku bandingnya sama diri kita sih mas. Kita kebanyakan protein mesti stroke. Kalau nggak kegemukan. Nah itu entah jadi, anaknya nanti yang stroke, entah nanti babunya jadi gemuk majer. Nah jadi kalau breeding jangan kebanyakan protein. Ya. Lebih banyak dikuatkan karbohidrat, terus ke energi. Makan-makan yang biji-bijian itu kan mengandung energi sih mas. Nah gitu. Jadi biji-bijian dan karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu didapatkan dari mana selain dari ya rumput? Ramban-rambannya itu banyak karbohidratnya mas. Oh karbohidrat itu di rambanan. Ya. Kalau energi di biji-bijian. Biji-bijian kayak jagung itu kan energinya kan gede itu, kayak vitaminnya gede dia. Dia ke proteinnya protein nabati ya. Nabati ya. Kalau penggemukan berarti pakai ampas tahu bagus. Bagus, cepet ya mas. Terus pakai daun singkong cepet bagus. Ya. Sebenarnya aku pengennya kalau breeding tuh malah ramban. Full ramban. Pengennya. Apa perbedaan badan antara makan rumput dengan ramban kalau di breedingan? Kalau rumput sama ramban masih sama sih mas. Bedanya kalau dia banyak konsentratnya. Tuh, anaknya positif. Ya kurang fit lah kalau menurutku tuh. Kalau rumput? Kalau banyak konsentrat. Oh terlalu banyak konsentrat. Konsentrat beli-beli itu. Yang maksudnya kayak full gitu sehari. Alah ya positif, kurang ceria lah nanti. Jadi bagus ramban kalau breeding. Oh, tetap hijauan. Di saat bunting juga tanpa pakanan kayak biji-bijian itu nggak dipentingkan? Ya dipentingin sih mas, yang penting jangan terlalu overdosis gitu. Kayak selingan lah. Hanya untuk sedikit-sedikit lah ya. Ya buat nambah-nambah vitamin. Yang pasti itu. Yang penting jangan full. Kalau sebenarnya gejala sakit mata itu disebabkan apa sih Dit? Kalau secara cuaca lah. Cuaca? Cuman cuaca aja? Kalau menurutku cuaca. Kalau kotoran, kalau sampai basah, sampai lembab itu ngaruh di kambing apa aja? Ngaruh mas. Penyakit apa aja? Yang pasti uapnya itu ke atas itu menghambat pertumbuhan. Penghambat pertumbuhan? Terus? Ya pneumonia? Ya itu bisa juga. Cuman kan jangan, ya kalau bisa sebenarnya segini nih harus sudah dimasukin karung. Segini nih. Ideal kandang tinggi badan dari tinggi lantai tanah ke lantai kambing itu ideal secara teori ya. Di akademik itu berapa tingginya? Kalau aku sendiri makanya 60 aku mas. 50-60 dari bawah sampai ke lantai. Cuman kalau yang lain-lain sih biasanya kayak agak tinggian dikit, itu biar sebenarnya lebih tinggi lebih bagus, sama biar nggak gampang ngerukin serintil. Oh gitu. Iya. Jadi 1 meter bagus ya? Iya bagus mas. Kalau ukuran breeding, kandang breeding per kotak itu berapa?
enaknya 1 meter. Kalau enggak 1 meter sampai 130. Lebarnya? Ya. Ke belakang 1,5 meter. Ke belakang kalau aku sih biasanya makanya 125. 125. Ya. Hampir imbang lah panjang Ya. lebarnya ya. Hanya Kalau nanti buat ini segini, kalau anaknya 2 kan sempit sih Mas sebenarnya ini. Cuman kalau guys 1 gini kan terlalu lebar. Gitu. Biar aman aja lah, kalau 1 yang nggak terlalu lebar, kalau 2 nggak terlalu sempit gitu anaknya. Oh gitu. Nah, kalau penggemukan kenapa harus pendek-pendek semua jaraknya? Kok cuman 50 cm, 40 cm lebarnya? Menghemat ruang. Yang pasti menghemat ruang. Menghemat ruang. Ya. Nggak ada kendala kalau segitu? Nggak ada Mas. Yang penting sirkulasi. Ini kan sebenarnya ya kurang tinggi. Atapnya ini kan kurang tinggi. Yang penting itu sirkulasi udara lancar. Lancar? Ya. Kuncinya di sirkulasi udara ya? Ya. Terus ada kelemahan beberapa contoh kandang yang menurutmu salah penerapan nggak selama kamu main ke kandang-kandang? Nggak ada sih Mas kalau menurutku, karena kan tiap orang tuh punya caranya sendiri-sendiri sih yang pasti. Karena pengalaman sama teori itu tetap menang pengalaman Mas. Secara akademik tetap mengakui pengalaman? Iya. Nggak ada bahasanya teori itu menang sama pengalaman gitu. Yang pasti pengalaman tetap menang. Menang? Ya. Teori itu nanti mengikuti pengalaman itu? Ya. Di belakangnya sebagai pendamping gitu Ya, istilahnya kayak gitu. Kalau sama kawan-kawan yang udah masuk inseminator itu ya kayak gitu bahasanya. Pengalaman ya nomor 1, nomor 2-nya buat tambah pendampingnya pasti punya teori. Kalau nggak punya pengalaman tapi nggak punya teori kan sama aja Mas. Sama aja, bener. Ini balik ke topik awal antara sapi dan kambing. Secara ekonomis, secara keuntungan, kambing dengan sapi banyak mana? Keuntungan sebenarnya di kambing Mas. Sebenarnya sama-sama 2 tahun gitu. Ya. Modal sama. Banyak kambing. Kambing kan banyak penyakit nih. Ya. Banyak yang kecentet atau belum tentu breeding kita itu normal gitu. Itu apakah tetap masih banyak kambing dengan sapi? Tetap masih banyak kambing. Masaknya Sapi itu kalau bahasanya kalau di sini ya sekarang kayak harga sekarang tuh kan kurang bagus sih. Beda sama di Jawa. Kalau pokoknya di sini ya Mas. Di Lampung ya. Di Lampung kalau menurutku buat sekarang progresnya lebih ke kambing sih Mas sebenarnya. Idealnya di Lampung itu kambing. Iya. Kalau sapi ya karena harganya yang udah makin ke bawah, naiknya susah berat, ya lebih baik sebenarnya lari ke kambing. Lari ke kambing. Ya kayak kebutuhan sekarang jual 1 cukup gitu. Kalau jual sapi kan jual sapi 1, sisanya banyak buat beli lagi, kadang duh dapatnya kok yang kayak gini gitu. Kalau tahan-tahanan simpenan sebenarnya lebih tahan nggak jual kambing atau nggak tahan jual5 Aku lebih ke kalau tahan-tahanan ya Mas. Mau kayak kemarin tuh punya sapi 1 itu baru 5 bulan udah ditawar 17 juta, itu tak tahan karena belum pas gitu harganya. Karena kelas sapinya menurutku ya udah bagus lah. Kalau cuman buat kayak 800 sampai 1 ton insya Allah kuat. Cuman kan harga segitu ya kurang lah, kalau enggak kalau bisa ya digenepin gitu 20. Sekarang udah bobot 4 kintal kurang lebih, umur 1,5 tahun. 4 kintal umur 1,5 tahun. Karena tak ini juga sih Mas, tak porsi jangan terlalu besar-besar, lebih dari 5 kintal kalau bisa. Kenapa? Ya belum Waktunya. Akunya belum waktunya ngeluarin sebenarnya. Nanti kalau udah ini baru genjot. Digenjot? Ya. Udah niat gitu baru kayak 4 bulan, 5 bulan digenjot. Genjot pakan? Ya. Lebih ideal kayak gitu ya? Iyalah. Karena kalau dari sekarang ya pengeluarannya besar kan. Harga pakan mahal sekarang. Keuntungan lebih cepat kambing. Ya. Perkembangan lebih cepat kambing. Ya. Walaupun kambing ada kelemahan di sisi pertumbuhan, kadang ada yang mati gitu. Masih cepat kambing? Masih cepat.
Jualnya cepat kambing. Cepat Mas kalau kambing. Tapi kenapa sapi paling sering bisa buat beli tanah, kok kambing nggak bisa? Ya bedanya tabungan tahunan sama simpenan kan beda sih Mas. Bahasanya kalau sapi itu kan tabungan tahun. Cuman kalau ini kan kita nyimpen duit biar nggak kelong lah istilahnya. Kalau kambing? Ya. Kambing bisa di konsep tahunan? Bisa Mas. Bisa? Tapi kan kayak penggemukan gini modelnya. Itu kan tahunan, setahun sekali lah bahasanya. Cuman kan ya ada juga yang 3 bulan sekali bisa. Di situ. Semua itu tergantung sama peternaknya lah Mas. Tergantung peternaknya ya. Hal ini sapi punya bapak ya? Iya. Kok kurang ini sapinya Mbah? Dijual ya Mbah? Hah? Waduh, badi enggak Mbah? Hancur ya? Hancur ya Dit? Kalah rega ya? Aduh. Oke, terima kasih ya Mas Adit, sukses. Ternyata ini luar biasa. Sarjana mahasiswa peternakan sudah mulai banyak bekerja, berkarya, berusaha, berdagang. Terima kasih ya. Yo, sama-sama. Sukses. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.